Ya, puji Tuhan. Kita sebelum masuk dalam doa pengerja, mari kita sama-sama merenungi firman Tuhan, khususnya untuk kita pelayan-pelayan Tuhan. Karena pekerjaan sebagai pelayan Tuhan atau tugas sebagai pelayan Tuhan adalah satu tugas yang unik. Satu tugas yang tidak biasa ataupun sesuatu yang tidak seperti yang tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus akan mempercayakan tugas pelayanan, maka yang ditanya oleh Tuhan Yesus bukan kurikulum vitae dari orang itu, bukan data diri dari orang itu tentang dia itu siapa, anaknya siapa, orang tuanya namanya siapa, sekolahnya di mana, punya prestasi apa, pernah dapat penghargaan apa, dan sebagainya. Tuhan Yesus juga tidak pernah bertanya tentang bagaimana dengan pengalaman kamu dan sebagainya. Lalu prestasi atau hal-hal positif yang pernah dicapai, diraih, Tuhan Yesus juga tidak pernah tanyakan itu. Satu hal yang Tuhan Yesus tanyakan ketika Tuhan Yesus akan mempercayakan tugas pelayanan adalah seperti yang kita akan baca di sini pada Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi sebelum Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya yang sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mau mati untuk menebus domba-dombanya ini, demikian berharganya domba-domba ini, Tuhan Yesus bertanya terlebih dahulu kepada calon orang yang akan dipercayakan domba-domba ini, dalam hal ini adalah Simon Petrus. Pertanyaannya adalah, bukan apakah engkau sanggup untuk mengembalakan domba-domba ini? Apakah engkau punya rencana-rencana yang positif, ide-ide yang brilian, cemerlang untuk mengembalakan domba-domba ini? Apakah engkau punya kekuatan yang luar biasa untuk menggembalakan domba-domba ini? Bukan. Tapi yang Tuhan Yesus tanyakan di sini adalah satu pertanyaan yang sangat penting, dikatakan di sini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi sebagai pelayan Tuhan, modal yang utama sekali harus kita miliki adalah apakah kita mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada orang-orang lain. Artinya kalau di dalam Alkitab ada contoh-contoh orang yang mengasihi Tuhan Yesus, atau di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada orang yang mengasihi Tuhan Yesus tuh berharap supaya kita itu mengasihi Tuhan Yesus lebih dari orang-orang itu. Lebih dari orang-orang yang kita tahu mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita tahu bagaimana para rasul pada akhirnya mati syahid, berkorban sebagai martir untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus, mereka begitu mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus lebih dari mereka itu. Dan disitulah persyaratan itu diletakkan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kalau seandainya Petrus tidak menjawab ataupun ragu-ragu dalam menjawab. Mungkin Petrus mengatakan, "Ya Tuhan, saya cobalah untuk mengasihi Tuhan Yesus." Atau, "Ya Tuhan, saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi ya segitulah Tuhan. Saya juga pernah menyangkal nama Tuhan sebanyak 3 kali. Tapi saya mengasihi Tuhan Yesus, ya betul mengasihi, tapi ya sebegitulah." Tapi Petrus menjawab dengan mantap di sini. Dia katakan begini, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata-kata benar Tuhan, itu Petrus membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Benar Tuhan, kata Petrus. Bukan Petrus ragu-ragu terus mengatakan, "Ya saya mengasihi, tapi ya orang-orang itu mungkin lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada saya." Enggak. Jadi di sini kalau kita lihat, modal yang paling penting dalam melayani Tuhan adalah apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus.
Dan kalau kita lihat, modal kasih ini sangat-sangat penting. Bukan modal pengalaman, bukan modal jam terbang. Seorang ibu muda yang baru mempunyai anak dan belum pernah punya pengalaman dalam mempunyai anak, dan ibu muda ini adalah ibu muda yang mungkin tidak terlalu banyak informasi yang dia ketahui tentang bagaimana mengurus bayi dan sebagainya. Dia akan menjadi ibu yang sangat baik kalau dia itu mengasihi bayinya. Walaupun mungkin banyak hal yang dia belum ketahui. Walaupun mungkin dia tidak punya pengalaman menjadi seorang ibu dari seorang bayi. Tapi dia akan menjadi ibu yang baik. Dibandingkan dengan seorang ibu yang mungkin sudah pengalaman, punya anak, beberapa anak. Tapi ibu ini suatu ketika mempunyai anak lagi dan anak ini adalah anak yang tidak dia harapkan. Sehingga si ibu ini tidak bisa mengasihi anak kandungnya sendiri. Mungkin anak kandungnya ini akan disia-siakan. Mungkin anak kandungnya ini akan diperlakukan dengan tidak baik. Walaupun si ibu ini punya jam terbang tinggi untuk menjadi seorang ibu, punya pengalaman, tapi dia tidak punya kasih kepada anak ini. Nah, kalau kita lihat di sini, pertanyaan penting ini menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan Yesus lebih dari orang-orang lain ketika kita melayani Tuhan? Pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang baik, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus sebagai dasar dari pelayanan kita. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita, ataupun pengalaman kita, di dalam melayani ataupun di bidang di mana kita bertugas melayani. Sebab soal kepandaian, soal kemampuan itu akan bertambah dengan sendirinya, bahkan bertambah dengan cepat ketika kita mempunyai dasar kasih di dalam melakukan pelayanan atau tugas itu. Dengan bertugas sebagai seseorang di dalam pelayanan gereja katakanlah, tapi dengan dasar kasih, mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan mengejar semua kekurangan. Walaupun mungkin orang lain tidak ada yang tahu kekurangan kita. Orang lain tidak pernah mengkoreksi kekurangan kita. Tapi kita akan mengejar untuk memperbaiki semua kekurangan kita itu. Bukan karena ada satu hadiah, ataupun bukan karena ada satu imbalan yang akan kita terima. Tapi karena hati kita tidak memberikan kepada kita izin untuk tetap melayani Tuhan dengan kualitas yang buruk. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga pada sore hari ini, apakah kita bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ini? Seleksi dari Tuhan Yesus ini untuk menjadi pelayan Tuhan dengan menjawab seperti yang dijawab oleh Petrus. Benar Tuhan. Dikatakan di sana, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah itu baru Tuhan Yesus memberikan tugas. Nah, tugasnya Petrus ini adalah menggembalakan domba-domba. Dalam arti kata, membuat domba-domba ini, domba-domba kesayangan Tuhan Yesus ini terpelihara dengan baik. Menggembalakan ini adalah seperti yang dikatakan pada Mazmur 23, Mazmur terkenal, gembala itu harus membawa domba-dombanya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan gembala ini harus melindungi domba-dombanya ketika domba-dombanya masuk ke lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut sekalipun. Jadi artinya kalau kita mau melayani Tuhan, dan kita saat ini sedang melayani Tuhan di gereja, yang kita layani ini adalah domba-domba kesayangan Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita akan memperlakukan domba-domba kesayangan Tuhan Yesus ini dengan sebaik mungkin. Bukan untuk mencari nama bagi kita sendiri, ataupun bukan untuk puji-pujian bagi kita sendiri, tapi supaya domba-domba ini tergembalakan dengan baik. Terpelihara dengan baik. Segala kebutuhannya, apapun juga yang menjadi beban dalam hidupnya, itu bisa kita bantu untuk mengatasinya. Dan saya rasa ini adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas saya sebagai formalitas gembala di gereja ini, tapi tugas kita semua untuk memberikan penggembalaan secara luas bagi jemaat GPKDI Tabernakel Kasih, supaya jemaat ini bisa benar-benar merasakan kesejahteraan karena kasih Kristus kepada mereka melalui kita semua.
Lalu berikutnya dikatakan pada ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya yakin Petrus akan heran ditanya lagi ulang seperti ini, karena ini bukan kebiasaan Tuhan Yesus untuk bertanya-tanya ulang. Tapi Petrus tetap menjawab yang sama, dan bahkan Petrus yakin sekali bahwa tidak perlu dia jawab juga Tuhan Yesus sudah tahu isi hatinya Petrus. Benar Tuhan, engkau tahu. Jadi Petrus yakin betul bahwa Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi mengapa Tuhan Yesus perlu jawaban verbal dari Petrus ini? Karena sekali lagi ketika kita mengucapkan satu sikap, satu keputusan hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, di sana itu ada 4 telinga yang mendengar. Telinga pertama adalah telinga Tuhan Yesus, mendengar bahwa kita itu mengasihi Dia. Telinga kedua adalah telinganya iblis, bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita betul-betul secara frontal menolak iblis dengan semua tawarannya, bukan karena tawaran iblis kurang menarik, tapi karena kita mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Telinga ketiga adalah telinga orang lain. Menjadi satu kesaksian bahwa kita melayani Tuhan Yesus bukan karena punya motivasi-motivasi lain, tapi kita melayani Tuhan Yesus karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Orang lain pasti akan bertanya, siapa Yesus ini? Kalau orang itu belum mengenal Tuhan Yesus. Sedemikian rupa kok sampai kita mengasihi Tuhan Yesus. Orang lain pasti akan bertanya pada kita, orang itu sudah kenal Tuhan Yesus, tapi dia heran, mengapa kok kita bisa sampai sebegitunya mengasihi Tuhan Yesus, dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu kesaksian. Penyataan satu kesaksian di hadapan semua orang, bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Jadi pelayanan kita bisa sekaligus menjadi satu kesaksian buat orang lain. Tentang bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan telinga keempat adalah telinga kita sendiri. Kita perlu mendengar itu. Supaya kita kembali diteguhkan akan keputusan kita. Akan sikap kita. Ini bukan janji. Ketika Petrus mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini bukan janji. Bukan janji aku akan mengasihi engkau, bukan. Tapi Petrus mengatakannya ini dalam kondisi dia sedang mengasihi Tuhan Yesus. Dia sudah mengasihi Tuhan Yesus, dia sedang mengasihi Tuhan Yesus, dan dia akan terus mengasihi Tuhan Yesus. Dan hal inilah yang kita ambil sebagai sikap kita. Kalau kita lihat di sini sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa Petrus untuk mengasihi dia. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah memaksa Petrus untuk melayani dia. Melayani Tuhan bukan tugas yang dimana kita harus terpaksa. Sehingga salah kalau kita seandainya, ya mungkin karena teman kita nggak bisa melayani, terus kita jadi, ya sudah saya yang ganti melayani, tapi hatinya terpaksa melayani. Ini sebetulnya sudah satu sikap yang salah. Seolah-olah ibadah ataupun acara gereja itu menganut the show must go on. Apapun juga yang terjadi, ibadah atau acara ini harus terlaksana. Lalu pelayan-pelayannya, orang-orang yang bekerja di sana, di dalam acara itu melakukannya dengan terpaksa. Itu bukan pelayanan. Harusnya kita ini adalah kumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita ada di sini, kita sepakat bersama-sama, gotong royong di dalam melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini, itu karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Bukan karena motivasi yang lain, bukan karena sebab yang lain, tapi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Harusnya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus sekali lagi tidak pernah memaksa untuk kita melayani Tuhan. Itu sebabnya kalau ada pelayan Tuhan
yang mengundurkan diri dan sebagainya, saya tidak pernah melarangnya, tidak pernah, oh jangan, gimana, tidak pernah. Ya terserah, kalau memang mau mengundurkan diri, nggak masalah. Karena itu keputusanmu. Ya cuma sampai di situ, kalau menurut saya, cuma sampai di situ, istilah saya ya, cuma sampai di situ hokimu. Kenapa? Karena melayani Tuhan ini hokinya besar. Tidak sembarang orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang yang sebetulnya bisa lebih baik dari saya. Banyak orang yang mempunyai latar belakang lebih baik dari saya. Banyak orang yang punya masa lalu lebih baik dari saya. Banyak orang lebih pandai dari saya. Banyak orang yang lebih piawai, lebih mahir daripada saya. Tapi ketika saya dipilih Tuhan, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Ini hoki. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa, Tuhan kok memilih saya. Kalau saya sendiri mungkin saya merasa saya ini tidak masuk hitungan. Tapi kok Tuhan milih saya, puji Tuhan. Dan oleh karena itu saya akan pertahankan terus selama Tuhan tetap mempercayakan pelayanan ini pada saya. Suatu saat ketika saya harus melepaskan semua ini karena saya harus dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah itu sih urusan lain, berarti sudah selesai. Tapi sebelum masa itu tiba, tidak akan pernah selesai memegang apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Harusnya seperti itu. Makanya Tuhan bertanya lagi, sekali lagi kepada Petrus. Bukannya Tuhan lupa, ini baru 1 menit yang lalu ini. Tuhan sudah tanya seperti ini pada Petrus. Mengapa kok Tuhan tanyakan lagi? Apakah Tuhan tidak yakin dengan jawaban Petrus tadi? Apakah Tuhan ragu-ragu dengan Petrus ini? Tidak, supaya Petrus ini menyadari betul karena apa yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus sebagai tugas pelayanan ini adalah tugas yang serius. Pelayanan ini tugas serius, ini bukan tugas sampingan. Lalu pada ayat selanjutnya, ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ada orang yang mentafsirkan, kenapa kok Petrus ditanya 3 kali? Karena Petrus sudah menyangkali Yesus 3 kali. Saya tidak terus setuju dengan hal itu. Kalau seperti itu berarti Tuhan Yesus itu dendaman itu. Disangkal 3 kali, sekarang Petrus harus bayarnya ngakui 3 kali. Tuhan Yesus tidak bermaksud seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bermaksud untuk menyadarkan Petrus bahwa tingkat pelayanan itu ada 3 fase. Fase pertama adalah fase mula-mula. Ketika mula-mula ditanya oleh Yesus, Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu fase pertama dalam melayani. Biasanya pada saat fase pertama melayani, kita akan melayani dengan mengasihi Tuhan. Pada kali kedua, ini fase berikutnya. Di tengah-tengah pelayanan yang sudah berlangsung. Kita sudah mulai melayani dengan rutinitas, dengan mulai bosen, mulai kok saya lagi sih? Saya tuh gak bisa melakukan aktivitas saya lainnya loh. Selalu liburan ya pelayanan, apa ya pelayanan, terus pelayanan terus. Saya mulai, itu fase kedua. Fase ketiga, orang itu sudah mulai merasa senior. Lalu merasa, kenapa enggak yang junior sih yang disuruh, kenapa masih yang senior terus? Ini fase ketiga. Di mana perlu dipertanyakan ulang, kamu mengasihi Yesus enggak? Persyaratannya masih sama. Kalau orang jual rumah, properti, ditanya, syaratnya apa yang paling bagus? Lokasi, itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Lokasi. Syarat ketiga, lokasi. Ya. Jadi memang lokasi itu paling penting buat jual properti gitu kan. Tapi untuk melayani Tuhan Yesus, syaratnya apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Syarat kedua, mengasihi Tuhan Yesus. Syarat ketiga, mengasihi Tuhan Yesus. Di antara kita ada orang-orang yang baru masuk dalam pelayanan. Mungkin baru pertama kali ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah kamu mengasihi aku? Di antara kita juga ada orang-orang yang sudah dalam tengah-tengah masa pelayanan. Ditanya yang sama oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku?
Lalu pertanyaan ketiga adalah ditujukan bagi mereka-mereka yang sudah senior di dalam melayani Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Dan jawabannya harusnya sama. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, saudara menikah, punya suami, punya istri. Awal pernikahan, tanya pada pasangan, apakah kamu mencintai aku? Mencintai. Setelah berjalan belasan tahun pernikahan, tanya lagi, masih mencintai enggak? Atau sekarang mulai ragu-ragu, iya ya mencintai atau enggak ya? Atau mulai terbiasa saja, ini karena sudah seperti teman, begitu istilahnya, bersembunyi di istilah teman. Lalu setelah pernikahan puluhan tahun, pertanyaan masih sama, apakah engkau mencintai aku? Harusnya kasih kita kepada Tuhan Yesus makin lama itu makin besar, bukan makin sedikit, makin rendah. Kalau kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, harusnya cinta kita kepada Tuhan Yesus itu habis-habisan di dalam melayani Tuhan. Sudah tidak memandang apa-apa lagi kecuali satu perkara. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kita memberikan yang terbaik di bidang pelayanan kita masing-masing. Karena semuanya itu untuk kesejahteraan, kebahagiaan dari jemaat yang kita layani dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan.